Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Alhamdulillah malam hari ini Satu Suro Activity perdana kita podcast tatap muka di rumah yang sudah terbengkalai dengan tamu istimewa, YouTuber horor juga, namanya Kak Echa Yusia. Apa kabar Kak Echa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di Kak Echa nama kontennya YouTube-nya apa Kak Echa? Sama juga Echa Yusia juga. Echa Yusia juga. Oke. Udah berapa lama Kak Echa untuk konten YouTube horor? Udah 2 tahun. 2 tahun ini ya. Selama 2 tahun ini udah spot ke mana aja untuk explore horornya Kak Echa? Udah banyak sih, udah sampai ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sekarang, terus ke Medan juga, ke Bali juga. Oh, ke Medan juga, ke Bali juga. Kalau di Bali di mana aja Kak Echa? Di Bali banyak sih, aku ke daerah Kuta, ke daerah Canggu, ke Ubud juga. Ubud juga. Oke. Oh, di yang paling kalau di Bali itu yang mencekam, yang hawa naturalnya itu yang dapat banget itu di mana Kak Echa kalau di Bali? Itu ada di rumah sakit Gel-Gel namanya. Rumah sakit Gel-Gel. Gel-Gel. Tabanan. Di sana itu aku tuh kayak, ini kan aku survei dulu ya, kayak eksplorasi. Itu kayak begitu masuk, kepala aku langsung pusing. Pusing. Nah, ada interaksi gitu. Ada interaksi. Iya. Kerja interaksinya itu pada penampakan apa hanya rasa berat itu aja? Aku ngerasa kayak ubin tuh kayak geser. Ubin geser ya, kayak gempa gitu ya. Oke. Kan ini Kak Echa lagi di Surabaya nih ya. Di Surabaya ini spot-spotnya di mana aja? Udah berapa spot yang didatangi? Aku udah 6 spot. 6 spot. Nah, yang paling berkesan di mana di Surabaya? Ada di Dr. Edward. Dr. Edward. Di situ ada sesuatu yang gimana nggak yang ditemukan Dr. Edward? Di area halaman belakang sama di lantai 2-nya sih kalau menurut aku. Itu ada apanya Kak Echa? Nggak tahu kenapa ya, jadi kayak aku tuh ngerasa merinding parah gitu, terus kayak sempet pusing juga. Tapi nggak tahu itu kecapean atau memang interaksi gitu ya, tapi aku ngerasa pusing aja gitu di situ. Pusing gitu. Ada nggak pernah terjadi penampakan nggak sama Kak Echa, penelusuran gitu? Kalau penampakan sih sekelebatan pernah, tapi kalau yang wujud benar gitu ya itu belum sih. Sekelebatan tuh apa biasanya Kak? Waktu itu pernah aku eksplor di Bogor, itu ngeliat kayak ada putih gitu, perempuan itu lewat cepet banget gitu. dari jendela. Dan aku lihat pas aku replay ulang lagi, memang ada memang ya namanya. Itu di mana, di Bogor, di tempatnya di mana tuh? Rumah sakit juga. Rumah sakit juga. Di kemarin katanya juga rumah sakit ya di Bangil ya? Bangli. Di Bangli ya. Iya. Itu dapat sesuatu nggak di situ? Di Bangli alhamdulillahnya sih enggak sih, cuman kayak di lantai berapa ya, lantai 3 kalau nggak salah, itu daerah kamar mandi. Itu kayak bau busuk. Bau busuk. Padahal nggak ada binatang yang mati atau pakai lainnya, nggak ada.
Kayaknya dapat spot-spotnya itu dari referensi atau gimana Kak? Jadi kalau misalkan kayak kita ini kan konten kreator biasanya punya teman banyak. Ya. Biasanya sih kita kayak tukeran lokasi gitu. Jadi kalau misalkan aku berkunjung ke Bali, biasanya aku kontak YouTuber sana juga gitu. Jadi kayak rekomendasi juga dari teman-teman gitu. Bisa diceritain pengalaman-pengalamannya kayak Cak yang terus berhoror. Horor itu di rumah sakit Gel-Gel Bali itu. Gel-Gel Bali itu aja. Iya, Dan kayak di lainnya banyak sih sebenarnya. Itu kalau dihitung ya mungkin nggak bisa dihitung juga sih. Banyak banget. Udah berapa episode aja? Aduh, kira-kira kayaknya 200 mah lebih ya. 200 ya? Wow. 200 berarti 2 tahun udah ya? Iya. Untuk kreatornya 200. Kalau nih Kaica, kalau di kita lagi di ini kan ya di rumah yang terbengkalai di daerah Jalan Anjasmara nih. Kalau Kaica sendiri merasakan hawanya di sini seperti apa Kaica? Pertama sih di area ini di belakang sini ya. Di belakang itu aku kayak ngerasa tuh kayak ada sesuatu aja. Tapi entah itu apa ya aku nggak tahu karena kan nggak bisa melihat ya, hanya bisa merasakan aja. Sama di lantai 2 nih aku nggak tahu nih ada apa, tapi so far sih di sini aku udah ngerasa kayak gimana sih deg-degan gitu. Kita udah disambut sih sebenarnya sih Kaica. Iya. Aku sendiri juga udah merasakan di pojok sebelah sana sih sebenarnya itu ada hawanya nih panas ya di sini sih, panas banget. Apa yang rasakan ya di sini hawanya panas banget, kayak rasanya tuh kayak gerah banget nih, panas. Padahal di waktu kita sebelum masuk ke area sini di sana tuh hawanya nggak terlalu gerah, di sini gerah banget hawanya. Panas sih. Kalau Mas Andi bisa memvisuali sosoknya ini kira-kira nih ya, kira-kira tuh apa gitu sosoknya yang bisa buat kayak kita tuh gerah. Kalau biasanya gini sih gerahnya biasanya sih Big Giant sih kalau aku bilang sih. Apa itu Mas? Genderuwo sih. Genderuwo. Iya, genderuwo. Iya. Ya sih kalau hawanya sih kayak gerah kayak ini sih biasanya memang genderuwo sih dia. Tidak di atasnya tuh enggak. Nanti sih berarti beberapa sih dia menunjukkan sebenarnya di sini sih kan dia udah ini sih udah istilahnya udah memperhatikan kita sudah sih tadi sebenarnya energinya kerasa banget di sini. Benar. Suara. Benar nggak tadi? Iya. Ada suara kayak dentuman gitu. Iya. Dari area depan ya? Yang depan tadi. Memang serem sih ini tempat karena memang dengar-dengar sih emang udah lama terbengkalainya kan Mas. Iya. Kalau Kaica sendiri informasi di sini tuh menurut cerita sejarah gimana Kaica di sini? Historicalnya, informasinya yang Kaica dapat. Jadi informasi yang aku dapat itu ini pemiliknya tuh ada orang Chinese gitu. Cuman si orangnya ini udah pergi jauh, udah meninggalkan rumah ini. Tapi sih katanya orangnya memang sengaja meninggalkan rumah ini begitu. Terus kalau dari hal mistis itu katanya sih sering banget ada yang nampak perempuan. Iya katanya sih. Perempuan kayak gimana benar? Kayak hantu perempuan gitu. Kuntilanak mungkin ya. Gitu ya. Cuman mereka bilang katanya sosok hantu perempuan aja. Perempuan. Aku kulik-kulik lebih lanjut lagi dia ya udah perempuan gitu. Perempuan. Tapi hawanya udah agak sedikit mendingan ya Mbak. Iya, dari yang tadi udah mulai adem. Tadi yang terkejut sih pas di depan tadi tuh ada suara dentuman gitu. Iya. Tadi ada gitu dengar sih dung tadi. Tapi yang beras sekarang udah hawa tuh. Ada yang cekikikan. Iya. Tuh. Oh iya ini. Dia mulai ini apa? Kasih tanda. Yang menyambut gitu ya. Iya. Oke, sahabat Satu Surau Activity, ini benar-benar suasananya di awal panas sekarang tiba-tiba menjadi dingin banget sekarang udah hawanya sebelah sini.
angin gitu Iya. ya. Kayak ada angin masuk, padahal nih nggak ada satupun daun-daun yang gerak nih, Iya, nggak ada daun-daun yang gerak ini, nggak ada. tapi ada angin masuk, hawanya dingin. Ini beneran ini, nggak ada satupun mulai daun yang bergerak. Nah ini udah mulai sedikit nih, kelihatannya kita di ini, kita udah di ini, kelihatannya sudah ditunggu, kelihatannya sih kayak sudah ditunggu sih. Mungkin ya kita non sewu dulu. Assalamualaikum ya, kita di sini untuk Ada teriak. iya. Padahal kalau dilihat waktunya, jamnya ini masih jam 10. Tapi tadi ada sedikit suara wanita. Iya, emang benar kelihatannya. Tapi aku emang udah gak merinding sih nih. Udah mulai ya. udah mulai ini ya. Biasanya aku kalau udah mulai merinding ini tuh kayak mau muntah gitu. Ini biasanya kalau ada peternak yang deket sih, interaksinya di awal tuh gitu biasanya. Karena rasakan kayak munek-munek tuh, kayak itu berat biasanya. Dari belakang sini banyak suara ya. Iya, dari belakang sini Banyak banget suara. suara-suaranya banyak. Asli ini aku bilang suasana spiritual mistisnya nih dapet nih di sini nih. Walaupun kita nggak ada eksistensi penampakan, hawanya, energinya kerasa di sini. Yang tadi panas tiba-tiba menjadi dingin. Sekarang balik lagi ke panas, balik lagi ke panas nih teman-teman. Satu surat TV di hawanya kembali lagi ke panas. Ya Kak Ica, rasanya apa sekarang Kak Ica? Apa ya, kayak ngerasa mungkin ya, mungkin ini prediksi aku dugaan aku doang nih. Kayak ada sesuatu mungkin ya, kayak pusaka gitu kali ya, makanya dari belakang situ tuh kayak ada sesuatu hal gitu yang kayak bikin aku nggak enak. Tapi saya mungkin kita nggak, karena kita nggak bisa lihat gitu Ya. kan. Cuma nggak tahu kenapa aku tuh lebih ke belakang sini sih. Lebih di sini ya. Area belakang. Dari belakang. Kalau dari gua, walaupun kita di bawahnya ini masih enak gitu. Hawanya masih enak, hawanya, energinya. Sebelumnya itu udah pernah sini? Belum, masih Belum, baru pertama kali nih ya? Oh, baru Iya, pertama kali nih ya? kali. Baru pertama kali ini ya. Oke teman-teman, ini jadi kita baru pertama kali, saya juga baru pertama kali buat konten talk show seperti ini, tentu dengan Mbak Eca. Kita langsung bercerita, nge-podcast di lokasi tempatnya. Biasanya saya kan nge-podcast hanya membacakan cerita dari kontributor. Nah kali ini saya langsung on the spot bercerita lokasi tempat rumah yang terbengkalai ini dengan Mbak Eca. Teman-teman, sahabat Suro, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Ini kita masih bener hawanya berubah lagi nih hawanya. Jadi dingin lagi karena hawanya. Dingin panas nih hawanya. Kelihatannya ada tarik menarik ini energinya. Nggak tahu ya. Mungkin Mbak Eca ada dari leluhurnya dulu mungkin. Kalau kata yang bisa melihat ya, katanya sih kalau aku tuh ada yang menjaga gitu. Infonya sih katanya nenek yang udah sepuh banget itu menjaga aku. Nah mungkin aja nih, nah yang namanya kita masuk ke tempat seperti ini pasti ada bentrok energi kan. Iya. Kalau misalkan kita nggak cocok sama mereka. Nah, ini sekarang mungkin tadi yang awal kita masuk
mungkin dia agak kurang terima, sekarang dingin mungkin dia agak suara. Mungkin sekarang dia mereka udah mulai menerima kita nih. Iya. Tadi terus dari Iya, belakang dari ya. belakang interaksinya suaranya. Ini semoga terekam ya suaranya ya, jadi nggak cuma kita doang Iya. yang dengar gitu. Tapi asli sih di sini tuh emang aneh gitu, bentuk bangunannya satu, hawanya juga, Iya. terus apa ya, serem. Iya, bentuk bangunannya juga bentuk bangunan rumah pada umumnya nih. Iya, kayak bukan rumah gitu. Rumah tempat tinggal yang benar-benar dipakai untuk ini warga itu kelihatannya bukan, kelihatan kalau dari ininya bentuk ruangannya nih ya, sekat-sekatnya. Iya, banyak sekali. Gak tahu nih mas, sampai lantai 2 ke lantai 3 nih rumahnya nih. Karena kan kita kan memang baru juga kesini kan. Iya. Wah, ini aku di sini agak ini udah mulai agak dingin di leher. Nah ini. Iya, dingin di leher ini. Dari beberapa tempat yang di Surabaya, Baca, yang paling dirasakan yang mana di Surabaya? Yang di sini atau yang di sebelumnya waktu explore di Surabaya? Yang menurut Baca di klinik kejiwaan sih itu yang makin tadi ada dokter Edward satu sama yang klinik kejiwaan. Klinik kejiwaan di jalan apa ya, saya lupa ya, saya lupa, pokoknya di dekat rumah sakit, boleh disebut gak ya, takutnya gak enak. Rumah sakit apa sebut aja ya, William Booth ya, Booth ya di Raya Darmo. Iya kalau nggak salah jalan itu. Jalan di Ponorogo. Jalan di Ponorogo. Iya. Itu sebelahnya tuh ada kayak klinik kejiwaan dulunya. Dan itu asli bener-bener yang gak kalah seremnya sama dokter Edward. Oh iya. Apalagi di bagian belakang ya. Itu aku nggak tahu kenapa kayak konten tuh jadi kayak setengah sadar gitu. Jadi pikiranku mau ngomong apa jadinya teralihkan sama situasi yang ada di sana. Jadi kayak mau kesurupan tapi nggak masuk ya. Iya, ketolak gitu. Ketolak ya, karena ada yang jaga baca. Jadi makhluk yang itu yang mau coba untuk mediasi masuk ngerasukin baca, kelihatannya sih ketolak sih, insya Allah sih. Karena di baca ini ada dari kodam dari leluhurnya mungkin yang menjaga kan itu. Di sana tuh aku ketemu sama suara kayak yang orang dibilang nyapu nggak nyapu tapi kayak nyeret kaki. Jalannya nyeret itu ya? Iya nyeret. Tapi bukan orang nyapu, orang jalan tapi kayak nyeret gitu. Di sana di bagian belakang. Di bagian belakang. Lagi di sana tuh kan banyak properti, memang rumah sakit masih ada properti rumah sakitnya gitu. Itu makin nambah horor di kepala aku tuh langsung, ya ampun kok gini ya gitu. Ya. Itu ya nyambung dari cerita Kak Eca tadi yang di rumah sakit itu kan istri saya kan mantan perawat di Bilamu juga tuh mantan. Nah dia juga belum pernah punya temennya ini yang kejadian, dia disuruh ambil sesuatu di ruangan rehabilitasi gitu. Nah ruangan itu tertutup itu ada telepon berdering. Serius mas? Iya, telepon berdering. Padahal itu sudah malam dan ada waktunya pasien itu udah waktunya istirahat, udah ada waktu kunjungan sebenarnya. Itu terjadi telepon dia suruh ambil barang, telepon berdering. Telepon lama yang berdering itu. Terus apa yang dilakukan pada saat itu? Dia penasaran masuk ada orang nggak kan itu. Pas itu dia masuk nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Iya, itu pernah kejadian tuh teman istri waktu itu sebagian jaga malam dia. Tapi emang rumah sakit itu kayak aku lihat bangunannya memang udah bangunan lama ya? Ya itu memang bangunan Belanda ya? Bangunan lama di Surabaya ini memang bangunan Belanda itu banyak banget yang bisa digunakan, yang juga yang nggak digunakan udah nggak eksis itu juga banyak gitu. Yang terbengkalai juga ada banyak tuh di Surabaya, baik banget. Nah, sepertinya mereka memberikan tanda-tanda lagi. Mereka bukan suara teriak. iya.
sahabat satu suro suasananya makin lama makin mencekam, mistisnya dapat banget tuh interaksinya mereka dari lemparan loh, dari lemparan tapi aku juga pernah ngedengar ya. Katanya sih kalau kita bercerita serem tempat yang serem Iya. itu mereka tuh kayak berdatangan gitu. Oh iya itu pasti. Terus seperti kita ya, mereka pengen tahu kan, Iya. tuh pengen tahu cerita apa yang diceritakan seperti itu mereka. Karena mereka juga pada dasarnya ya sama sih seperti manusia. Cuma alamnya saja mereka alami sudah alam yang alam jin, pasti bilang sih. Tuh mereka juga pasti kepo kan, katanya ada siapa, ngomongin apa, cerita apa gitu. Kalau memang kita niatnya di sini, insya Allah tidak niatan buruk atau sesuatu yang negatif, mereka juga tidak akan terlalu eksistensinya nakut-nakut seperti apa, tidak terlalu gitu. Seperti itu. Oke, sahabat satu suro activity, terima kasih sudah mendengarkan podcast satu suro activity. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik lonceng keramat di satu suro activity. Terima kasih Mbak Eca atas waktunya nih udah mau bercerita di podcast satu suro activity. Teman-teman jangan lupa juga subscribe, bunyikan lonceng, komen, like di kontennya Mbak Eca juga. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Eca, monggo. Terima kasih udah memberikan kesempatan saya untuk bercerita di sini. Terus semoga besok bisa bercerita lagi. Amin, ditunggu Kak Eca. Iya. Saya tunggu lagi waktunya untuk bercerita lagi di podcast saya di Satu Suro Activity. Semoga nanti bisa membagikan cerita pengalaman mungkin dari aku gitu kan. Iya, Bagi boleh. cerita lah. Oke, kita. siap Kak Eca. Terima kasih. Sukses terus buat Mas Andi. Terima kasih Mbak Eca, Sukses sukses buat juga semuanya. kontennya Mbak Eca dan Mbak Eca semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Tetap para pendengar Satu Suro Activity, iling lan waspodo. Bye bye. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu. Sahabat